Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imadi Bisma Putra Nugraha, NIM 1915051063, kelas PTI 3B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun mempresentasikan mengenai pengertian algoritma insertion sort. Baik, adapun pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu ada 4, yaitu yang pertama ada pengertian algoritma, kemudian yang kedua ada pengertian algoritma insertion sort, kemudian yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan dari algoritma insertion sort, dan yang terakhir yaitu cara kerja algoritma insertion sort. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita beranjak ke pembahasan yang pertama. Jadi apa itu algoritma? Jadi dari kata algoritma ini kita memiliki kunci ataupun definisi. Kata kuncinya yaitu ada urutan, ada langkah, kemudian ada masalah, solusi, logis, dan sistematis. Jadi dari kata kunci tersebut kita dapat mendefinisikan bahwa algoritma itu merupakan langkah-langkah yang logis dan sistematis untuk menemukan suatu solusi dari suatu masalah. Jadi solusi dari suatu masalah dalam pengertian yang lebih luas dapat diartikan sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai dari suatu kondisi awal yang ada. Jadi kita juga bisa menemukan banyak sekali contoh-contoh algoritma dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, kita hidup dengan banyak sekali algoritma. Misalnya ketika kita ingin meminum teh, jadi maka terlebih dahulu kita harus pergi ke dapur untuk mengambil gelas terlebih dahulu, kemudian membuat air panas, mengambil teh, mengambil gula, dan seterusnya sampai teh itu siap kita minum. Nah, jadi dari algoritma tersebut, apakah algoritma membuat teh akan sama untuk setiap orang? Belum tentu jawabannya. Jadi mungkin saja ada seseorang bapak ataupun ibu rumah tangga yang sudah menyimpan air panas dalam termos. Jadi ketika dia ingin membuat teh, beliau tidak perlu untuk ada langkah untuk membuat air panas lagi dalam algoritmanya. Namun ada juga seorang bapak yang tidak suka ataupun ingin membuat teh dengan rasa yang rasa yang netral ataupun tawar. Jadi bapak itu juga tidak memerlukan langkah untuk mengambil gula dalam algoritmanya. Jadi contoh tersebut menunjukkan bahwa solusi ataupun tujuan akhir dari algoritma membuat teh ini akan sangat bergantung dari kondisi awal yang ada ketika akan membuat teh. Jadi bila kita ingin mendaftarkan segala kemungkinan yang ada, seperti ada bapak yang ingin membuat teh tawar, ibu yang sudah memiliki air panas sebelumnya, jadi kita sangat memungkinkan untuk memperoleh algoritma yang berbeda yang tak terhingga banyaknya. Jadi untuk inilah kita harus mengenal 3 komponen dalam algoritma. Jadi komponen-komponen itu yang pertama ada initial stage, yaitu di sana terdapat input awal yang diberikan ataupun kondisi awal yang diberikan suatu permasalahan. Kemudian yang kedua ada final state. Nah, di sini ada kondisi ataupun output akhir yang akan dituju dari suatu ataupun hasil dari jalan keluar dari, ataupun bisa dikatakan jalan keluar dari suatu permasalahan yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu batasan-batasan yang sudah diberikan atau yang mungkin akan ditentukan selama penyusunan algoritma. Jadi batas-batasan ini bisa juga disebut sebagai constraint dan assumption. Nah, jadi dari ketiga komponen tersebut harus didefinisikan secara detail dan selengkap-lengkap mungkin sehingga dapat menghasilkan algoritma yang valid dan tangguh. Nah, khususnya untuk pendefinisian constraint dan asumsi, penulis algoritma memang memiliki wewenang untuk memberikan batasan-batasan dan asumsi yang baru dalam algoritmanya, akan tetapi harus tetap dalam kerangka logis dan wajar. Jadi itu merupakan pengertian singkat dari algoritma. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang
2, yaitu mengenai apa itu algoritma insertion sort. Jadi algoritma insertion sort itu merupakan sebuah algoritma pengurutan yang membandingkan dua elemen data pertama, kemudian mengurutkannya, kemudian mengecek elemen data berikutnya satu persatu dan membandingkan dengan elemen data yang telah diurutkan. Jadi karena algoritma itu bekerja dengan membandingkan elemen-elemen data yang ada yang diurutkan, algoritma ini termasuk pula dalam comparison based sort. Jadi ide dasar dari algoritma insertion sort ini adalah mencari tempat yang tepat untuk setiap elemen array. Jadi dengan cara sequential search, proses ini kemudian menyisipkan sebuah elemen array yang diproses ke tempatnya yang seharusnya. Proses ini dilakukan sebanyak n-1 tahapan. Jadi dalam sorting itu disebut sebagai pass. Jadi dengan indeks dimulai dari 0, proses pengurutan yang menggunakan algoritma insertion sort ini dilakukan dengan cara membandingkan data ke-1, di mana i dimulai dari data ke-2 sampai dengan data terakhir, dengan data berikutnya, dengan data berikutnya. Jadi jika ditemukan data yang lebih kecil, maka data tersebut disisipkan ke depan sesuai dengan posisi yang seharusnya. Jadi itu merupakan pengertian singkat dari algoritma insertion sort. Jadi mari kita beranjak ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari algoritma insertion sort. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dari algoritma insertion sort, yaitu yang pertama ada sederhana dalam penerapannya. Jadi algoritma ini sangat sederhana dalam penerapannya. Kemudian yang kedua, algoritma ini juga sangat cocok dan tepat digunakan dalam data yang kecil ataupun mengolah data yang kecil. Kemudian yang ketiga ada jika list sudah terurut atau sebagian terurut, maka insertion sort ini akan lebih cepat dibandingkan dengan algoritma lain ataupun seperti quick sort. Kemudian yang keempat ada sangat tepat dan atau cocok digunakan dalam data yang sebagian sudah terurut. Kemudian yang terakhir yaitu perulangan pada ataupun looping pada insertion sort ini sangat cepat, sehingga membuat salah satu algoritma pengurutan tercepat pada jumlah elemen yang sedikit. Nah, itu merupakan kelebihan dari algoritma insertion sort. Kemudian kita beranjak ke kekurangan algoritma insertion sort. Nah, jadi ada beberapa kekurangan yang dimiliki oleh algoritma ini, yaitu yang pertama adanya banyaknya operasi yang diperlukan dalam mencari posisi yang tepat untuk elemen larik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk larik yang jumlahnya besar ini tidak praktis jadinya. Kemudian yang terakhir yaitu jika list terurut secara terbalik, sehingga setiap eksekusi dari perintah harus memindai dan mengganti seluruh bagian sebelum menyisipkan elemen berikutnya. Jadi itu merupakan kekurangan dari algoritma insertion sort. Kemudian mari kita ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai cara kerja algoritma insertion sort. Jadi di sini saya sudah memiliki contoh. Jadi sebelum itu, insertion sort itu sebagaimana namanya, pertama-tama dilakukan proses iterasi, di mana di setiap iterasi insertion sort ini memindahkan nilai elemen, kemudian menyisipkannya berulang-ulang sampai ke tempat yang tepat. Nah, jadi begitu seterusnya dilakukan. Dari proses iterasi seperti biasa terbentuklah bagian yang telah disorting dan bagian yang belum. Nah, jadi algoritma insertion sort ini di sini saya sudah memiliki contohnya, yaitu ada angka-angka sebagai berikut, yaitu yang pada gambar yang pertama yang paling atas di pojok kiri ini. Kita mulai dari sini, yaitu yang pertama ada angka 6, 5, 3, 1, 8, 7, 2, dan 4. Jadi angka-angka ini ataupun array ini belum terurut dari angka yang ataupun nilai yang terbesar atau nilai yang terkecil ke terbesar. Jadi langkah yang pertama itu terdapat angka-angka yang belum terurut ataupun masih secara acak. Kemudian langkah kedua, di bawah gambar tersebut terdapat kita melakukan langkah-langkah. Jadi langkah pertama itu kita melakukan ataupun ambil elemen pertama dari angka tersebut, yaitu angka 6. Karena angka 6 itu adalah angka pada elemen pertama, maka tidak ada pertukaran. Perhatikan pada gambar ini. Nah, kemudian pada gambar ketiga ini, kemudian lanjut ke elemen kedua, jadi yaitu angka 5. Cek apakah angka 5 lebih kecil dari angka sebelumnya, yaitu
anggap ini array T, kemudian apakah T ini lebih besar ataupun lebih kecil dari nilai T indeks pada 0, indeks 0. Jika iya, maka geser angka sebelumnya ke kanan. Jadi perhatikan pada gambar ini, jadi angka 5 itu akan digeser ke sebelah kiri karena angka 5 itu lebih kecil dari angka 6. Jadi bisa dilihat pada gambar di bawahnya ini. Jadi sudah terulut, baru di indeks ke-1. Maaf, di indeks kedua. Jadi mari kita lanjut ke indeks ke berikutnya, yaitu pada elemen ketiga, yaitu angka 3. Jadi cek apakah angka 3 itu lebih kecil dari angka sebelumnya, yaitu angka 6. Jika iya, geser angka 3 ke sebelah kiri. Jadi begitu juga kita cek setelah angka 3 itu kita ketahui lebih kecil dari 6, kemudian kita cek lagi apakah angka 3 itu lebih kecil dari 5. Jika iya, kita geser ke paling kiri seperti pada gambar yang sebelah kanan ini. Jadi angka 3 itu sekarang sudah berada di posisi paling kiri. Kemudian kita lanjut ke elemen keempat, yaitu angka 1. Jadi kita juga sama caranya, kita cek angka 1 ini apakah lebih kecil dari angka sebelumnya. Jika iya, kita geser sampai posisi angka ataupun elemen ini berada sama dengan ataupun lebih kecil dari angka sebelumnya. Jadi kita bisa lihat pada gambar di bawahnya ini, angka 1 itu berada di paling kiri karena angka 1 itu memang angka paling kecil ataupun nilainya paling kecil. Jadi urutannya bisa dilihat 1, 3, 5, 6. Jadi itu untuk urutan sementara. Kemudian kita lanjut ke indeks ke-5 ataupun di elemen ke-5, yaitu angka 8 yang sudah di kotak Q warna merah ini, karena angka 8 tidak lebih kecil dari angka sebelumnya, yaitu angka 8 itu emang lebih besar dari angka 6. Jadi untuk posisi dari angka 8 ini kita tetap pada posisi dirinya sendiri. Kemudian kita lanjut ke elemen berikutnya, yaitu elemen ke-6, yaitu ada angka 7. Jadi kita cek lagi apakah angka 7 itu lebih kecil ataupun lebih besar dari angka sebelumnya. Jadi kita ketahui angka 7 itu lebih kecil daripada angka 8. Jadi kita geser, kemudian kita cek dulu agar lebih pasti. Kita melakukan pengecekan kembali apakah angka 7 itu lebih kecil daripada angka 6, itu adalah bernilai false atau salah. Jadi angka 7 itu kita berhenti ataupun kita tempatkan di sebelah kiri angka 8 dan sebelah kanan angka 6. Kemudian kita lanjutkan ke elemen yang ke-8, yaitu angka 2. Kita cek angka 2 ini apakah lebih kecil dari elemen sebelumnya. Kita cek sampai bernilai true. Jadi mohon maaf, sampai bernilai false. Kita cek apakah angka 2 itu lebih kecil dari angka 8. Jika iya, kita geser. Kemudian dari angka 7 jika iya kita geser juga, dan sampai angka 2 ini berada di sebelah kanan dari angka 1. Jadi bisa kita lihat untuk hasilnya, kita lihat di sebelah bawahnya ini untuk hasil sementara. Kemudian kita beranjak ke elemen ke-9. Di sana ada angka 4. Jadi kita cek juga apakah angka 4 ini lebih kecil dari angka sebelumnya ataupun nilai sebelumnya, yaitu angka 8. Jika ya kita geser, kemudian angka 4 ini masih lebih kecil dari angka 7. Kita geser juga, angka 4 juga lebih kecil dari 6. Kita geser, dan angka 4 juga lebih kecil dari 5, kita geser. Kemudian kita cek lagi angka 4 apakah lebih kecil dari angka 3, itu bernilai false atau salah. Jadi perulangan berhenti dan angka 4 ditempatkan di sebelah kanan dari angka 3. Jadi untuk hasilnya ini bisa kita lihat. Jadi hasil dari algoritma insertion sort ini pada pada contoh yang sudah saya berikan, yaitu supaya terulut adalah sebagai berikut, yaitu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 6, 7, 8. Jadi itu merupakan hasil dari ataupun cara kerja secara singkat dari algoritma insertion sort. Jadi sekianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih.
Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Putuisno Ardia Chandra dan pada kali ini di sini saya akan membahas mengenai algoritma insertion sort. Sebelumnya, rekan saya telah menjelaskan bagaimana pengertian dan dasar teori mengenai algoritma insertion sort. Dan pada kali ini di sini saya akan membahas secara lebih dalam lagi dari algoritma insertion sort. Baik, di sini saya akan menegaskan terlebih dahulu mengenai teori dari algoritma insertion sort itu sendiri. Nah, sebelum kita membahas mengenai algoritma insertion sort ini, kita terlebih dahulu wajib mengetahui kompleksitas waktu asimptotik. Nah, kompleksitas waktu asimptotik ini merupakan kompleksitas waktu di mana saat ukuran input menuju limit ini meningkat tanpa batas untuk menentukan suatu running time algoritma yang ada di dalamnya. Nah, seperti itu. Nah, apabila algoritma insertion sort ini merupakan sebuah metode pengurutan data dengan menempatkan setiap elemen data di mana pada posisinya dengan cara melakukan perbandingan dengan suatu data-data yang ada. Nah, berbagai masalah dalam kehidupan keseharian kita ini dapat dipecahkan menggunakan algoritma insertion sort, diantaranya seperti pengurutan penomoran kartu remi. Apabila kalian ingin menang dalam permainan kartu remi, kita wajib mencari tahu dari penomoran kartu remi yang ada dan kita wajib mengurutkan penomoran tersebut agar kita dapat mengetahui angka-angka yang akan keluar kemudian. Seperti itu. Kemudian algoritma insertion sort ini dapat diimplementasikan juga pada sortir data pegawai dan juga data-data yang lainnya yang akan kita urutkan dari data yang telah teracak sebelumnya, seperti itu. Sebelum kita menuju ke contoh nyata dan atau implementasi dari algoritma insertion sort ini, kita wajib mengetahui teori dasarnya terlebih dahulu, di mana indeks algoritma dari metode insertion sort ini dapat dianalogikan sama seperti dengan mengurutkan suatu kartu, seperti yang telah tadi saya jelaskan, di mana jika suatu kartu dipindah tempatkan menurut posisinya, maka kartu yang lain itu akan bergeser mundur atau maju sesuai dengan kondisi pemindahan kartu tersebut. Dalam pengurutan data, metode ini dipakai sebagai bertujuan untuk menjadikan bagian sisi kiri array itu terurutkan sampai dengan seluruh array itu terurutkan menjadi satu, seperti itu. Nah, selain dari kartu, data pun juga dapat kita gunakan sebagai ajang untuk mengurutkan dari algoritma insertion sort. Di dalam data yang telah ada, kita dapat mengurutkannya yang dimulai dengan mengambil satu data dan membandingkannya dengan data-data yang ada di depannya. Nah, jika data yang diambil itu telah memenuhi suatu syarat perbandingan yang telah ditetapkan, maka data yang diambil tersebut akan diletakkan di depan suatu data yang akan kita bandingkan. Kemudian data-data tersebut yang dibandingkan itu akan bergeser mundur ke belakang, seperti itu. Nah, di dalam pengurutan suatu data-data pada algoritma insertion sort ini, data yang diambil pertama adalah data yang kedua. Kemudian data-data yang akan kita ambil itu kita bandingkan dengan data-data yang ada di sebelah kiri data-data sebelumnya. Contohnya apabila kita membandingkan angka 2, kita bandingkan dengan urutan yang nomor 1 atau indeks yang pertama, atau data-data sebelum data yang akan kita ambil, seperti itu. Nah, jika proses tersebut telah selesai, maka akan dilanjutkan dengan data-data selanjutnya. Contohnya seperti data ketiga dan juga data keempat dan seterusnya, seperti itu. Jadi adanya proses tukar-menukar dengan perbandingan dua buah angka dari indeks kedua dengan indeks pertama, indeks keempat dengan indeks ketiga, atau indeks ketiga dengan indeks kedua, dan begitulah seterusnya. Nah, proses ini akan berlangsung sampai dengan data-data yang terurutkan dengan benar, seperti itu.
Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, di mana kita telah melalui dengan banyak teori-teori dasar dari algoritma insertion sort ini. Jadi di sini kita akan memulai belajar bagaimana sih proses pengurutan algoritma dari insertion sort ini sebelum kita susun ke algoritma dan juga kita susun ke program nyata yang akan kita terapkan. Nah, jadi di sini seperti yang Anda lihat pada layar kalian, di mana di sini saya mempunyai 6 buah kartu di mana telah tersusun secara acak dan dapat dilihat pada poin A, di mana terdapat suatu kartu yang angkanya itu ada 5, 1, 4, 6, 2, dan 3. Cara pengurutannya sama seperti proses atau teori yang telah tadi saya paparkan, di mana kita wajib melihat dua angka yang paling depan, di mana kita lihat pada indeks 1 dan indeks kedua, yaitu angka 5 dan angka 1. Angka 5 dan angka 1 yang mana lebih besar? Kan angka 1 yang lebih besar. Nah, jadi kartu atau angka ke-1 atau angka 1 yang berada pada indeks kedua ini akan kita geser ke indeks pertama, dan angka 5 yang berada pada indeks pertama akan kita geser ke indeks yang kedua, sehingga pengurutan kartu-kartu tersebut dapat kita lihat pada sub B, di mana kartu-kartu tersebut telah tersusun secara nyata, di mana ada 1, 5, 4, 6, 2, dan 3, di mana 1 dan 5 telah kita tukar tadi. Kemudian setelah itu kita lihat pada indeks kedua dan indeks ketiga, di mana terdapat angka 5 dan angka 4. 5 dan 4 lebih kecil daripada angka 5. Jadi angka 4 itu harus berada di depan angka 5. Jadi kita geser angka 4 yang telah berada pada indeks ketiga menuju ke indeks kedua, dan angka 5 yang telah berada pada indeks kedua kita geser ke indeks ketiga, seperti itu. Sehingga data-data tersebut telah kita urutkan menjadi pada sub C, di mana 1, 4, 5 yang telah kita tukar tadi, 6, 2, dan 3. Melihat 4, 5, 6 pada sub C itu telah tersusun dan telah terurut secara nyata, kita langsung saja melihat pada indeks kelima, yaitu terdapat angka 2. Angka 2 ini seharusnya berada di depan angka 4. Jadi kita tukar saja. Kita lihat pada sub D, tabel sub D, di mana indeks atau angka nomor 2 kita pindahkan pada indeks nomor 2. Pada proses tersebut, di mana poin 4 atau angka 4 kita geser ke kanan. Poin 4 kita taruh pada indeks ketiga. Angka 5 kita geser menuju ke indeks nomor 4, dan angka 6 kita geser menuju ke indeks nomor 5. Sehingga hal tersebut telah tersusun secara nyata menjadi 1, 2, 4, 5, dan 3. Dan sekarang kita akan melihat pada sub E, di mana kartu-kartu telah tersusun secara nyata seperti itu. Melihat kartu-kartu tersebut belum tersusun pas, maka kita lihat lagi angka nomor 3 yang pada indeks paling akhir, yaitu indeks ke-6. Angka 3 seharusnya berada di depan angka 4 atau pada indeks nomor 3, karena angka 3 kurang dari 4, 5, dan 6. Maka dari itu angka 3 akan bergeser ke kiri menuju ke indeks ketiga, dan kemudian angka 4, 5, dan 6 bergeser selanjutnya. Sehingga kita dapat melihat pada sub poin F, di mana angka-angka tersebut telah terurut secara nyata, di mana nilai 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 telah terurut. Seperti itu. Nah, dari proses pengurutan algoritma insertion sort ini, kita dapat mengimplementasikannya dengan baik pada algoritma yang akan kita susun selanjutnya, di mana kita dapat melihat algoritma ini sebagai berikut. Baik, sekarang kita akan memulai bagaimana kita
merancang dari proses yang telah kita lalui tadi menuju pada implementasi algoritmanya dari insertion sort itu. Nah, di sini saya telah merancang dari algoritma insertion sort itu sendiri. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah dengan mendeklarasikan prosedur dari algoritmanya. Seperti prosedur insertion sort, kemudian input outputnya kita urutkan dengan elemen-elemen yang ada pada T, dari elemen yang paling kecil yaitu elemen 1 yang tersimpan di dalamnya menuju ke elemen yang paling besar yang kita deklarasikan dengan atau kita asumsikan dengan N. Nah, di mana nilai T ini yaitu dari nilai 1 hingga nilai ke N ini bernilai array of integer. Nah, seperti ini saya telah menjelaskan yang ada dalam kurung itu, mengurutkan elemen-elemen pada T dari elemen-elemen paling kecil menuju yang paling besar. Elemen-elemen yang telah terurut tetap tersimpan di dalam T, seperti itu artinya ya. Nah, sebelumnya kita asumsikan bahwa nilai N ini merupakan jumlah elemen array yang akan kita ketahui, dimana sebelum kita menyusun algoritmanya kita wajib mengetahui kamus datanya, dimana K kita anggap sebagai integer dan I dan J itu bernilai integer, seperti itu. Jadi algoritmanya sebagai berikut. Kita lihat bahwa for J sama dengan 2 to N, dimana untuk J ini berisikan 2 indeks kedua ke nilai NN selanjutnya, seperti itu, ke nilai-nilai yang selanjutnya. Kemudian di dalam for J 2 to N ini menunjuk pada suatu deklarasi pengurutan dari indeks kedua yang kemudian kita bandingkan dengan indeks-indeks sebelumnya. Contohnya seperti tadi, indeks kedua kita bandingkan dengan indeks pertama, kemudian indeks ketiga kita bandingkan dengan indeks kedua, dan seterusnya seperti itu. Dimana nilai K ini menyimpan suatu nilai-nilai yang berada pada TJ, seperti itu, atau kita sebut sebagai TJ tersimpan di dalam K. Kemudian kita akan menyisipkan nilai-nilai TJ ini ke elemen yang telah terurut, di mana T ini atau nilai yang paling kecil ini hingga sampai dengan J kurang 1, seperti itu. Kemudian I menyimpan nilai dari J kurang 1. Sementara itu while pada while ini di sini kita akan melakukan suatu perulangan dan pengkondisian, di mana while I lebih besar daripada 0, N atau dan T I atau I yang bernilai pada nilai T itu lebih besar daripada K. Setelah itu kita akan melakukan T I plus 1 itu menyimpan nilai TI, di mana I di dalam nilai I ini menyimpan nilai dari I kurang 1. Nah, sementara itu nilai T I plus 1 ini menyimpan nilai K yang kita tadi itu bernilai integer, maka program berakhir. Nah, setelah tadi kita menyusun dari algoritma yang telah kita rancang, dan selanjutnya di sini kita akan menerapkan algoritma tersebut atau algoritma dasar tersebut pada bahasa pemrograman C. Nah, pada kali ini langkah pertama kita lakukan adalah kita membuat suatu library seperti include studio H, seperti yang telah kalian lihat di layar. Kemudian integer main biasa itu deklarasian, kemudian kita ketik integer bahwa nilai I, J, S, temp atau temp itu, dan juga A
sama dengan 20 itu bernilai integer maksudnya ya. Kemudian langsung saja kita klik printf, enter total element. Maksudnya di sini agar bagaimana langkah pertama kita apabila kita merun programnya itu, langkah pertama itu kita memasukkan berapa elemen yang kita akan inputkan, misalnya 6. Kemudian selanjutnya kita akan men-scan dengan cara scanf. Nah, itu ada tanda %d itu maksudnya adalah itu merupakan suatu nilai angka, baik itu desimal maupun angka lainnya. Kemudian S, nah di mana S ini merupakan S yang telah kita deklarasikan pada integer tadi, bahwa S ini bernilai integer. Kemudian printf, enter D, %d itu seperti tadi elemen yang ada pada elemen S seperti itu. Kemudian for, nah di sini ada perulangan I sama dengan 0. Apabila I kurang dari S, maka I itu akan berlanjut seperti itu, bertambah. Kemudian scanf, lalu kita deklarasikan atau nilai desimal %d, kemudian ada dan A dalam kurung I. Kemudian lakukan lagi for I sama dengan 1, di mana I kurang dari S, di mana I akan terus berlanjut. Kemudian temp itu sama dengan AI, seperti I itu bernilai integer dia di dalamnya. Kemudian J sama dengan I kurang 1, di mana di dalam ini kita akan membandingkan dua buah angka seperti yang telah pada awal algoritma tadi kita jelaskan seperti itu. Nah, kemudian kita while atau sementara temp kurang dari A J, N J lebih dari sama dengan 0, maka A J tambah 1 sama dengan A J, di mana nilai J sama dengan J kurang 1. Kemudian tutup. Lalu nilai A yang di dalamnya itu terdapat J sama dengan 1 bernilai temp, di mana setelah itu kita akan printf setelah kita sorting datanya itu, maka kita lakukan lagi for I sama dengan 0, maka I kurang dari S, maka I itu akan terus berlanjut. Kemudian printf D atau bilangan nilai angka baik itu angka maupun desimal, kemudian A dalam kurung I, kemudian return 0. Kemudian setelah kita membuat program tadi yang kita implementasikan dari algoritma yang telah kita rancang tadi menjadi suatu bahasa pemrograman ini, setelah kita run, maka hasilnya akan telah terdapat pada layar berikut. Pada saat run itu enter total elemen, maka kita akan menginputkan suatu angka pertama, dimana di sini saya mencontohkannya ada 6 elemen yang akan kita buat seperti 6. Kita ketikkan 6, kemudian enter, masukkan elemen-elemen yang ada di dalam 6 buah elemen yang telah kita rancang. Contohnya seperti tadi, angka yang sebelumnya itu ada 5, 1, 4, 6, 2, dan 3. Nah, sebelum penjelasan kan saya telah jelaskan bagaimana sistem pengurutannya yang telah kita terapkan pada algoritma maupun pemrograman C ini. Kemudian setelah disusun sedemikian rupa, maka setelah kita sorting akan mendapatkan suatu nilai 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 seperti itu artinya. Jadi penerapan dari algoritma dan juga bahasa pemrograman yang telah kita rancang itu berhasil seperti itu. Nah, untuk itu sebelumnya di sini baik itu penerapan dari bahasa pemrograman ini dan juga algoritma ini akan dijelaskan lebih lanjut, baik itu struktur data dan juga analisis program bahasa C ini akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya.
Nah, untuk itu sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan juga salah persepsi, mohon maaf. Kemudian nanti materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya, di mana di sana akan menjelaskan bagaimana struktur data dan penerapan algoritma yang tepat secara lebih lanjut dari yang telah saya jelaskan tadi, seperti itu. Oke, sekian dari presentasi dari saya lanjutkan kepada rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini perkenalkan, saya Permadi Aditya Wiramaesa dengan NIM 1919051026 akan menerangkan mengenai algoritma insertion sort. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh teman saya bahwa algoritma insertion sort ini adalah sebuah metode pengukuran data dengan menempatkan setiap elemen data pada posisinya dengan cara melakukan perbandingan dengan data-data yang ada. Nah, indeks algoritma dari metode insertion sort ini dapat dianalogikan seperti mengurutkan kartu, di mana jika suatu kartu dipindah tempatnya menurut posisinya, maka kartu yang lain akan bergeser mundur atau maju sesuai kondisi perpindahan kartu tersebut. Nah, pengendalian insertion sort dengan pengurutan kartu. Berikut menjelaskan bagaimana algoritma insertion sort bekerja dalam pengurutan kartu. Anggaplah kita ingin mengurutkan satu set kartu dari kartu yang bernilai paling kecil hingga yang paling besar. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan untuk mengurutkan kartu tersebut yaitu yang pertama dimulai dengan posisi tangan kosong dan semua kartu berada di atas meja. Dan anggaplah kita akan menyusun kartu dengan tangan kiri kita. Terus langkah selanjutnya yang kedua, mengambil kartu pertama dari meja dan meletakkannya ke tangan kiri. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu mengambil kartu kedua dan membandingkannya dengan kartu yang sudah ada di tangan kiri. Yang keempat, jika kartu yang diambil dari meja memenuhi syarat perbandingan, maka kartu tersebut akan diletakkan di depan kartu yang dibandingkan, serta kartu yang lain yang dibandingkan akan bergeser mundur ke belakang. Nah, proses ini akan berlangsung sampai semua kartu akan terurut dengan benar sesuai kriteria pengurutan. Nah, itu merupakan alur dari insertion sort apabila kita ingin mengurutkan sebuah kartu. Nah, selanjutnya pengurutan data. Demikian juga halnya dalam pengurutan data. Jika data sudah ada, maka pengurutan dimulai dengan mengambil satu data dan membandingkannya dengan data-data yang di depannya. Jika data yang diambil memenuhi syarat perbandingan, maka data yang diambil tersebut akan diletakkan di depan data yang dibandingkan. Kemudian data-data yang dibandingkan akan bergeser mundur. Nah, itu merupakan jika kita ingin mengurutkan data. Dalam hal pengurutan data, dengan metode insertion sort ini, data yang diambil pertama adalah data kedua. Mengapa data kedua yang diambil? Karena agar data yang kedua memiliki pembanding, yaitu data yang pertama. Kemudian data yang diambil akan dibandingkan dengan data-data yang ada di sebelah kiri atau data sebelumnya, data-data sebelum data yang diambil. Jika proses tersebut selesai, maka akan dilanjutkan dengan data-data selanjutnya, data ketiga, data keempat, dan data seterusnya. Proses akan berlangsung sampai data-data terurutkan dengan benar. Nah, itu merupakan metode insertion sort bila diterapkan dalam pengurutan data. Nah, selanjutnya ini merupakan pseudocode dari insertion sort. Nah, seperti pseudocode seperti biasanya, di sini juga terdapat kepala prosedur. Yang kedua ada kamus dan nantinya juga ada algoritma. Nah, prosedur insertion sort ini menggunakan input atau terdapat input array 1 sampai array ke n. Ini merupakan array of integer dan juga terdapat i yang bernilai integer, juga terdapat j yang bernilai integer dan juga s yang juga bernilai integer. Nah, outputnya di sini yaitu berbentuk array satu dimensi dari 1 sampai array ke n. Itu merupakan array of integer. Nah, algoritma insertion sort mengurutkan array dari yang terkecil hingga terbesar dengan
membandingkan indeks saat ini dengan indeks sebelumnya pada array. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa yang diurutkan itu merupakan dimulai dari indeks kedua. Mengapa indeks kedua? Karena agar ada pembanding dari indeks kedua, yaitu indeks pertama. Jika kita menggunakan indeks pertama sebagai data yang pertama diurutkan, maka tidak ada pembanding, maka algoritma insert sort ini tidak dapat dijalankan. Nah, di sini juga terdapat kamus, yaitu temp, di mana temp ini bernilai integer. Nah, selanjutnya yaitu algoritma dari pseudocode insertion sort. Nah, di sini bisa dilihat bahwa terdapat algoritma dari pseudocode insertion sort, yaitu for i sama dengan 1, i kurang dari s, dan juga i plus. Temp sama dengan array i, selanjutnya j sama dengan i min 1. Terjadi perulangan while, yaitu dengan syarat temp kurang dari array a j, n j lebih dari sama dengan 0, maka akan dieksekusi array a j plus 1 sama dengan array j. Selanjutnya j sama dengan j min 1, yaitu end while, dan array j plus 1 sama dengan temp. Selanjutnya yaitu end for. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui pseudocode dari algoritma insertion sort, selanjutnya kita akan membahas tentang simulasi insertion sort ini. Nah, di sini bisa dilihat pada slide. Di sini sudah terdapat simulasi yang menggunakan data berupa data array. Nah, kita lihat di sini merupakan data awal yang akan digunakan untuk simulasi insert sort ini. Nah, data awal ini terdapat array dengan jumlah 6, di mana indeks pertama itu dimulai dengan indeks ke-0 sampai dengan indeks ke-5 yang berisikan data yaitu 5, 2, 4, 6, 1, dan 3. Nah, nantinya array ini akan diurutkan menggunakan algoritma insert sort ini. Langsung saja ke proses yang pertama. Proses yang pertama ini terjadi dimulai dari indeks yang pertama. Mengapa dari indeks yang pertama? Karena pada array ini indeks dimulai dari indeks yang ke-0, sehingga algoritma insert sort ini dimulai dari indeks yang pertama agar dapat dibandingkan dengan indeks yang ke-0. Nah, beda halnya dengan apabila suatu array dimulai dari indeks yang pertama, maka algoritma insert sort ini akan berjalan dari indeks yang kedua dan akan dibandingkan dengan indeks yang pertama. Nah, karena pada simulasi algoritma insert sort ini kita menggunakan indeks ke-0, maka algoritma ini akan berjalan dari indeks yang pertama. Nah, langsung saja ke proses yang pertama. Di sini kita mulai dengan indeks yang pertama. Nah, pada algoritma insert sort ini, membagi menjadi dua bagian, yaitu di sini merupakan garis pembatas, yang sebelah kiri merupakan bagian array yang sudah diurutkan, dan yang sebelah kanan merupakan bagian array yang belum diurutkan. Nah, langsung saja ke proses yang pertama. Kita lihat apakah indeks yang ke-1 lebih kecil dari indeks yang ke-0. Apabila memenuhi syarat atau true, maka indeks yang pertama akan menukar posisi dengan indeks yang ke-0, maka ini akan tertukar dan menjadi 2, 5. Nah, setelah itu, setelah memenuhi syarat, lanjut ke proses yang kedua. Nah, pada proses yang kedua ini nilai indeks pertama menjadi 2. Kita bandingkan sekarang, karena ini sudah dibandingkan, kita bandingkan nilai 4. Apakah nilai 4 lebih kecil dari 4? Jika dari 5, jika benar akan bertukar, dan setelah 4 di sini kita bandingkan lagi dengan 2. Apakah 4 ini lebih kecil dari 2? Jika tidak, maka tidak akan dilakukan penukaran. Begitupun seterusnya hingga algoritma sampai dengan proses kelima, yaitu indeks ketiga lebih kecil dari 6, lebih kecil dari 3,
lebih kecil dari 4 dan tidak lebih kecil dari 2, maka tidak akan berhenti di indeks kedua. Nah, ini merupakan hasil dari pengurutan dengan algoritma insertion sort. Nah, setelah kita mengetahui algoritma maupun pseudocode dari algoritma insertion sort dan juga melakukan simulasi, nah selanjutnya kita akan melakukan penerapan pada bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman C. Nah, di sini bisa dilihat pada slide, ini merupakan penerapan algoritma insertion sort dalam bahasa C. Nah, di sini terdapat variabel integer, yaitu integer i, j, s, temp, dan juga array yang bernilai integer. Nah, di sini juga terdapat perulangan for yang digunakan untuk mengambil nilai dari user, yaitu berupa nilai array, dan juga di sini terdapat perulangan for dan juga perulangan while untuk algoritma insertion itu sendiri. Nah, output yang dihasilkan dari penerapan insertion sort ini pada bahasa C itu seperti ini. Bisa dilihat di sini merupakan memasukkan jumlah array yang akan digunakan, yaitu berjumlah 6. Saya gunakan jumlah 6 sebagai contoh, jumlahnya 6. Selanjutnya user diminta untuk memasukkan masing-masing array dari indeks ke 0 sampai indeks ke 5. Nilai yang pertama itu 5, yang kedua itu 2, yang ketiga 4, yang keempat 6, yang kelima 1, dan yang terakhir itu 3. Setelah itu output yang dihasilkan yaitu after sorting. Ini merupakan hasil dari setelah dilakukan pengurutan menggunakan algoritma insertion sort ini. Ini merupakan after sortingnya. Nah, jadi demikian penerapan dari insertion sort dan juga pseudocode dari algoritma insertion sort. Jadi sekiranya sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Jadi halo, perkenalkan, nama saya Igusti Ngurahmadjana. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang implementasi dari algoritma insertion sort. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang algoritma insertion sort, walaupun teman saya sebelumnya pasti sudah banyak menjelaskan tentang insertion sort dan berbagai hal lainnya tentang algoritma ini. Jadi saya akan mencoba menjelaskan kembali. Jadi algoritma insertion sort ini merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan data pertama pada array, kemudian membandingkannya dengan data array berikutnya, apakah sudah berada di posisi yang semestinya, ataupun belum, untuk nantinya diurutkan kembali menggunakan algoritma seperti itu. Jadi untuk lebih jelasnya langsung saja masuk ke prakteknya. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang implementasinya menggunakan media kartu. Ke media kartu ini, jadi di sini sudah terdapat beberapa buah kartu, tepatnya 5 buah kartu. Yang sini sudah terdapat nomor, tapi nomornya itu belum terurut. Di sini terdapat angka 5, 1, 3, 8, dan 7. Jadi dengan algoritma insertion sort ini, dengan algoritma yang terdapat pada layar ini, nantinya saya akan berusaha mengurutkannya. Langsung saja masuk ke sini. Ini pertama ada kamusnya. Jadi kamus ini nanti akan saya jelaskan dari masuk ke algoritmanya saja ya. Jadi saya juga akan mencatat prosesnya agar tidak lupa dan agar tepat. Yang pertama, C sama dengan 2. Jadi kenapa
apa itu J dan kenapa sama dengan 2. Jadi J itu adalah posisi yang dari nilai yang akan dari data yang akan kita urutkan atau pindahkan posisinya. Jadi kenapa 2? I2 itu menunjukkan posisi, yaitu posisi yang kedua. Kenapa posisi yang kedua? Seperti penjelasan saya dan teman-teman saya sebelumnya. Jadi algoritma ini menggunakan sebuah nilai data yang kedua, kemudian untuk dibandingkan dengan data yang sebelumnya. Jadi harus ada data sebelumnya agar bisa dibandingkan dengan data utama ini atau K. Jadi sini J sama dengan 2 agar bisa dibandingkan dengan yang pertama ini. Jadi ini akan dibandingkan dengan data yang sebelumnya. Jadi kita tulis saja di sini J sama dengan 2. Kemudian K itu adalah nilai dari J2 itu dari mungkin J3 J berapa. Intinya K itu adalah nilai dari J. Di sini di J2 ini nilainya adalah 1. Kemudian I masuk ke sini. I itu merupakan J-1. Jadi J-1 itu sama dengan I. Jadi I sama dengan J-1. Masuk saja di sini tulis J-nya seperti yang kita ketahui 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi kita sudah mendapatkan data awal yang diperlukan untuk masuk ke dalam kondisi algoritma ini. Jadi ini bisa saya buat dulu mempermudah kelihatan. Nah, jadi masuk ke while I lebih besar dari 0. Jadi I yang dibandingkan itu adalah I yang di sini. Jadi apakah I sudah lebih besar daripada 0? Jawabannya iya. Jadi masuk ke kondisi yang selanjutnya, and TI lebih besar daripada K. Untuk K sendiri sudah kita ketahui, yaitu di sini 1, yaitu ini nilai dari ini. Kemudian TI itu bisa dikatakan pembanding atau nilai sebelum dari yang akan kita bandingkan. Jadi TI itu adalah ini sebelumnya atau pembanding seperti itu. Kemudian apakah T ini lebih besar daripada K? Di sini seperti yang kita lihat, apakah 5 ini lebih besar daripada K yaitu 1? Jawabannya iya, maka lanjut ke tahap berikutnya. Kemudian TI ini sama dengan TI plus 1. Jadi TI ini menjadi plus 1 atau kita pindahkan ke depan menjadi posisi yang kedua seperti itu. Bisa kita tuliskan di sini juga. Jadi TI ini ditambahkan 1 menjadi 2. Jadi untuk posisi TI ini adalah mendapat posisi yang kedua. Jadi TI yang ini dan TI yang ini berbeda. Yang ini untuk yang sebelumnya dan yang ini untuk nilai dari K. Maka kita lihat dulu. I min 1 sama dengan I. Jadi I yang sekarang ini kita kurangi dengan 1. Dengan 1 dengan 0. Jadi setiap kita mendapatkan nilai I baru, maka kita harus mengulangi lagi untuk perhitungannya. Dimasuk yang ini kita simpan terlebih dahulu. Kemudian apakah I lebih besar daripada 0? Jawabannya tidak, karena ini 0 jadi sama dengan, maka karena tidak terpenuhi maka masuk ke end while. Nah, yang di sini K-nya itu adalah satu ini, TI plus 1. Jadi di sini di plus 1 ditambah 1 lagi untuk mendapatkan posisi dari K-nya. Jadi sama dengan 1. Jadi di sini dapat posisi 1. Jadi
ini K mendapat posisi 1 seperti itu. Nah, jadi seperti ini 1. Jadi untuk posisi sementara seperti ini, kita munculkan saja lagi. Nah, untuk awalnya seperti itu. Jadi I dari J2 ini sudah pindah ke bagian depan. Nah, dan kita masuk ke perhitungan yang lain. Hapus saja ini dulu. Nah, sekarang tadi J2 karena sudah turut, jadi kita masuk ke J3 sekarang. J3 yang kebetulan nilainya adalah 3 atau K nya adalah 3. Yang lainnya bisa kita lipat dulu, permudah. Besar dulu. Nah, ini kita pakai 3 saja dulu. Jadi untuk J seperti yang saya katakan tadi, jadi J nya adalah 3. Kemudian untuk K nya di sini adalah kemudian 3 juga. Kemudian I, seperti yang kita ketahui, I adalah nilai dari J dikurangi 1, jadi I sama dengan J min 1 dengan susun kita plus 2, kemudian masuk ke bagian sini kondisi while I lebih dari 0. Jadi apakah I lebih dari 0? Jawabannya iya. Maka lanjut ke selanjutnya, apakah TI seperti yang kita ketahui, TI itu adalah gunanya nilai yang sebelumnya atau pembanding. Jadi di sini pembandingnya adalah 5 atau nilai sebelumnya dari 3. Jadi apakah TI ini 5 ini lebih besar daripada K? Jawabannya iya. Maka lanjut ke proses selanjutnya. Jadi kita masuk untuk TI ini di plus 1 atau TI yang ini mendapat plus 1 atau dia pindah ke posisi selanjutnya. Dan untuk sementara I yang ini atau bagian 3 ini kita simpan dulu untuk melakukan pengecekan. Jadi I min 1. Jadi ini di min 1 itu sama dengan 1 karena mendapatkan I baru. Seperti biasa kita harus melakukan pengecekan lagi. I lebih besar daripada 0, sudah benar. Kemudian apakah TI lebih besar daripada K? Karena ini sudah berada di posisi depannya, jadi ini sekarang di posisi kedua, jadi TI nya sekarang adalah 1. Jadi apakah 1 lebih besar daripada K, yaitu 3? Jawabannya tidak. Nah, karena tidak, kita masuk ke n while. Jadi K sekarang n while yang ini, TI ini untuk yang ini, yang K. Jadi K sama dengan I plus 1. Jadi tulis saja I plus 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi yang ini 3 ini atau K mendapat posisi kedua seperti itu. Nah, untuk posisi sementara seperti ini 1, 3, 5, 8 dan 7. Jadi masih ada satu yang belum terurut, yaitu bagian ini. Sejauh ini algoritma ini sudah berhasil mengurutkan yang lainnya. Jadi kita masuk ke yang terakhir. Ini masuk ke yang terakhir. Kemudian seperti ini hitung J. Jadi yang akan kita hitung sekarang adalah yang ini 8. 2, 3, 4. Jadi di sini adalah J4. Taruh saja dulu. J4. J sama dengan 4 sama
sama dengan berarti ke J sama dengan 4, berarti K nya di sini ada 8. Kemudian I, seperti yang kita ketahui I itu adalah J-1 sama dengan 3. Nah, masuk ke dalam kondisi, jadi I lebih besar pada 0, sudah. Di sini ada 3. TI lebih besar pada K, jadi TI itu adalah ini. Apakah 5, apakah 5 lebih besar pada 8? Jawabannya tidak. Maka masuk ke sini. Maaf maksud saya karena tidak, maka masuk ke n while. Nah, di n while jadi K sini ada 8 sama dengan TI plus 1, jadi kita tambah 1 plus 1 itu sama dengan 4. Jadi posisi untuk 8 ini adalah 4, di urutan keempat. Jadi seperti ini, 1, 2, 3, 4. Jadi tidak ada perubahan karena kondisi tadi tidak terpenuhi. Jadi untuk 8 ini tetap berada di posisi yang keempat, seperti itu. Baiklah, kalau itu kita masuk ke dalam angka yang terakhir, yaitu 7. Kita hitung J nya dulu, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 7 ini berada di posisi J yang kelima. Jadi kita simpan ini dulu. J nya sama dengan 5. Kemudian K, untuk K sendiri 7. Nah, untuk I jadi seperti yang kita tahu, I itu adalah J-1, jadi 4. Nah, kemudian masuk ke dalam sini, while I lebih besar pada 0, maka I sudah lebih besar pada 0, sudah itu 4. Apakah TI lebih besar pada K? Jadi TI itu adalah yang ini. Apakah 8 lebih besar pada 7? Jawabannya iya. Maka ini sudah dipenuhi, maka masuk sini TI itu ini, jadi TI plus 1. Jadi TI plus 1, jadi dia pindah ke depan di posisi kelima, seperti itu. Kemudian ini kita simpan dulu untuk lakukan pengecekan lagi. I -1 sama dengan I, jadi ini -1 dengan 3, jadi mendapat I baru. Kita lakukan perhitungan lagi. Jadi I lebih besar pada 0, jadi sudah terpenuhi. Maka TI lebih besar pada K. Sini K nya adalah 7 dan TI nya atau pembandingnya adalah 5. Jadi apakah 5 sudah lebih besar pada 7? Karena tidak, atau 7 lebih besar, maka masuk ke n while. Jadi pada n while ini K sama dengan plus 1, sama dengan I plus 1 dengan 4. Jadi 7 ini mendapat posisi yang keempat, 1, 2, 3, 4. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kartu-kartu ini sudah berhasil terurut menggunakan algoritma insertion sort. Jadi ini 1, 2, 1, 3, 5, 7, dan 8. Jadi ini sudah benar-benar terurut. Kemudian untuk implementasi lainnya atau contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah ketika mengumpulkan tugas. Jadi kadang-kadang kita mengumpulkan tugas tidak sesuai dengan absen, jadi kita mengumpul aja gitu secara acak, tidak sesuai absen atau sesuai NIM. Jadi dengan algoritma ini nantinya bisa membantu untuk mengurutkannya dengan cara seperti ini juga. Jadi nanti akan diurutkan kembali dari yang terendah atau bagaimana. Kemudian
Selain itu juga mungkin bisa digunakan untuk absensi, tidak hanya pengumpulan tugas, mungkin dalam absensi perkantoran dan lain-lain. Jadi pada dasarnya algoritma ini bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Mungkin sudah sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita tidak menyadari bahwa sebenarnya itu adalah algoritma insertion sort, seperti itu. Jadi sekian dari saya, yaitu penerapan algoritma insertion sort. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai kompleksitas waktu pada algoritma insertion sort. Oke, saya akan share screen dulu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kompleksitas waktu pada algoritma insertion sort. Oke, untuk pemahaman konsep perhitungan kompleksitas algoritma, asumsi pertama yang harus kita ketahui adalah mesin eksekusi yang digunakan adalah model komputasi dengan satu prosesor. Dengan menggunakan model komputasi ini, deretan instruksi dieksekusi satu persatu tanpa adanya operasi kongruen. Sistem komputasi lain yang menggunakan model komputer paralel tidak akan dibahas pada presentasi kali ini. Kita dapat mengukur waktu yang diperlukan oleh sebuah algoritma dengan menghitung banyaknya operasi instruksi yang dieksekusi. Jika kita mengetahui besaran waktu untuk melaksanakan sebuah operasi tertentu, maka kita dapat menghitung beberapa waktu sesungguhnya untuk melaksanakan algoritma tersebut. Secara umum, running time sebuah algoritma adalah fungsi dari ukuran input. Running time bisa dianggap setara dengan jumlah operasi primitif yang dieksekusi, dengan asumsi bahwa eksekusi untuk baris-baris algoritma yang berbeda dianggap sama. Dengan menggunakan model perhitungan kebutuhan waktu nyata dari suatu algoritma tidak akan dapat diketahui apabila kebutuhan waktu dari masing-masing operasi dasar yang dieksekusi tidak diketahui. Selain itu, untuk arsitektur komputer dengan prosesor dan compiler bahasa pemrograman yang berbeda akan memberikan ukuran unit waktu eksekusi yang berbeda pula. Analisis kompleksitas waktu T dalam kurung N, suatu algoritma biasanya hanya dilakukan pada operasi-operasi yang signifikan dalam algoritma. Untuk itu, kita harus bisa mengidentifikasi operasi-operasi yang paling signifikan di suatu algoritma. Misalnya, dalam algoritma average, operasi yang paling penting adalah operasi penjumlahan. Sum atau penjumlahan diisi dengan penjumlahan dan ditambahkan dengan T yang diisi dengan nilai I. Jadi, kompleksitas waktu algoritma average adalah T sama dengan N. Tingkat kebutuhan waktu suatu algoritma sangat tergantung pada masukan atau input. Untuk algoritma tersebut, misalnya untuk algoritma sorting, tingkat kebutuhan waktu algoritma merupakan fungsi dari panjang sequence yang diinputkan atau banyaknya bilangan yang harus diurutkan. Bahkan, untuk sequence dengan panjang yang sama, tingkat kebutuhan waktu algoritma sangat tergantung dari kondisi urutan yang telah dibentuk dari awal.
Kompleksitas waktu dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu Tmax atau kompleksitas waktu untuk kasus terburuk. Kebutuhan waktu maksimum yang mungkin diperlukan untuk kasus yang paling sulit. Yang kedua ada Tmin, di mana kompleksitas waktu untuk kasus terbaik, kebutuhan waktu minimum yang mungkin diperlukan untuk kasus yang paling mudah. Yang terakhir adalah T-average, kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata. Kebutuhan waktu rata-rata yang diperlukan untuk kasus yang rata-rata terjadi. Pada bagian ini terdapat sebuah algoritma dari sequence search, di mana dalam algoritma ini terdapat prosedur dari sequence search tersebut, kamusnya, hingga algoritmanya. Pada bagian ini, pada sequence search, terdapat juga kasus terbaik dan juga kasus terburuknya serta kasus rata-rata dari algoritma tersebut. Kasus terbaik apabila X berada pada elemen T yang diisi dengan array 1 sehingga T minimumnya menjadi 1. Sedangkan kasus terburuknya berada apabila X berada pada posisi terakhir dari T atau X tidak ditemukan dalam T sehingga T max-nya adalah N. Kasus rata-rata misalkan X berada pada posisi J dari T. T yang berisikan array J sama dengan X. Maka waktu yang dibutuhkan adalah J. Kompleksitas waktu rata-ratanya adalah dapat digambarkan pada rumus berikut. T average sama dengan N per N sigma T J sama dengan 1 plus 2 plus 3 hingga ke N dibagi dengan N. Yang selanjutnya disederhanakan menjadi setengah N plus 1 per N hingga menjadi N plus 1 per 2. Pengetahuan akan kompleksitas waktu terburuk sangatlah penting karena memberikan informasi tentang kebutuhan maksimum akan sumber daya yang mungkin diperlukan pada saat implementasi algoritma. Di samping itu, worst case memang secara alami sering terjadi dalam sebuah sistem. Misalnya proses pencarian data yang terdapat dalam sebuah database. Di sini saya akan membahas kompleksitas waktu asimptotik. Upaya perlindungan running time algoritma sampai tingkat presisi yang tinggi tidak selalu dibutuhkan. Untuk ukuran input yang relatif besar, berarti kita akan bekerja dengan kompleksitas asimptotik dari algoritma tersebut. Kompleksitas waktu asimptotik berarti kompleksitas waktu saat ukuran input menuju limit meningkat tanpa batas. Ketika kita melakukan analisa kompleksitas algoritma untuk ukuran input yang relatif besar, berarti kita akan bekerja dengan kompleksitas asimptotik dari algoritma tersebut. Kompleksitas waktu asimptotik berarti kompleksitas waktu saat ukuran input menuju limit, meningkat tanpa batas. Notasi asimptotik didefinisikan sebagai fungsi dengan domain himpunan bilangan asli
N sama dengan 1, 2, 3, hingga seterusnya. Kompleksitas suatu asimtotik terdiri dari 3 macam. Pertama, terdapat base case, dinotasikan dengan OGN atau Big Omega. Yang kedua ada keadaan rata-rata, dilambangkan dengan notasi Theta GN atau Big Theta. Yang terakhir ada keadaan terburuk, yaitu worst case, dilambangkan dengan OGN atau Big O. Notasi running time O time dari suatu algoritma untuk kemungkinan kasus terburuk. Notasi O memiliki dari beberapa bentuk. Notasi dalam berupa salah satu bentuk maupun kombinasi dari bentuk-bentuk tersebut. Bentuk O1 memiliki arti bahwa algoritma yang sedang dianalisis merupakan algoritma konstan. Hal ini mengidentifikasi bahwa running time algoritma tersebut tetap tidak bergantung. ON berarti bahwa algoritma tersebut merupakan algoritma linier. Artinya, bila N menjadi 2N, maka running time algoritma akan menjadi 2 kali running time semula. ON kuadrat berarti algoritma tersebut merupakan algoritma kuadratik. Algoritma kuadratik biasanya hanya digunakan untuk kasus dengan N yang berukuran kecil. Sebab bila N dinaikkan dengan menjadi 2 kali semula, maka running time algoritma akan menjadi 4 kali semula. ON kubik berarti algoritma tersebut merupakan algoritma kubik. Pada algoritma kubik, bila N dinaikkan menjadi 2 kali semula, maka running time algoritma akan menjadi 8 kali semula. Yang selanjutnya ada bentuk O2N. Berarti bahwa algoritma tersebut merupakan algoritma eksponensial. Pada kasus ini, bila N dinaikkan menjadi 2 kali semula, maka running time algoritma akan menjadi kuadrat kali semula. Yang selanjutnya ada O log N, berarti algoritma tersebut merupakan algoritma logaritmik. Pada kasus ini, laju pertumbuhan waktu lebih lambat daripada pertumbuhan N. Algoritma yang termasuk algoritma logaritmik adalah algoritma yang memecahkan persoalan besar dengan mentransformasikannya menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil dengan ukuran sama. Basis algoritma tidak terlalu penting, sebab bila misalkan N dinilaikan menjadi 2 kali semula, log N meningkat sebesar jumlah tetapan. Yang selanjutnya ada bentuk O N log N. Terdapat pada algoritma yang membagi persoalan menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil, menyelesaikan setiap persoalan secara independen, kemudian menggabungkan solusi masing-masing persoalan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Oke, kali ini perkenalkan saya Madi Aditya Wiramaisa. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan diskusi mengenai dengan teman-teman. Jadi jika sekiranya pertanyaan maupun hal-hal yang belum
Silakan diberikan pertanyaan dan kita akan bahas di sini satu persatu. Silakan untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung nanti, jika ada teman-teman yang lain menjawab dan menghidupkan mic-nya. Silakan. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Vina Felina. Di sini saya akan menanyakan suatu hal. Mungkin dari teman-teman bisa jawab. Yang pertama itu saya ingin bertanya, jelaskan kekurangan menggunakan metode insertion sort dengan metode-metode sorting lainnya. Yang kedua, apa keuntungan dari menggunakan metode insertion sort ini? Mungkin teman-teman bisa bantu menjawabnya. Baik, Pina, saya izin menjawab ataupun menanggapi dari pertanyaan tersebut ya. Ya, silakan Bisma. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi di sini saya ingin menanggapi dari pertanyaan Pina yang pertama, yaitu mengenai apa saja kekurangan dari metode ataupun algoritma insertion sort. Nah, jadi menurut pendapat saya itu ada beberapa kekurangan dari algoritma ini, yaitu yang pertama, banyaknya operasi yang diperlukan dalam mencari posisi yang tepat untuk elemen lari. Kemudian yang kedua, untuk lari yang jumlahnya besar, ini tidak praktis. Kemudian yang ketiga, yaitu jika isi ataupun jika list terurut terbalik sehingga setiap eksekusi diri perintah harus memindai dan mengganti seluruh bagian sebelum menyisipkan elemen berikutnya. Jadi itu untuk kekurangan dari algoritma insertion sort. Kemudian berikutnya pertanyaan kedua yaitu mengenai kelebihan dari algoritma insertion sort daripada algoritma lain. Jadi yang pertama itu algoritma ini bentuknya sederhana dalam penerapannya. Kemudian yang kedua, algoritma ini cocok dalam data ataupun digunakan dalam data yang kecil. Kemudian yang ketiga, jika list sudah terurut atau sebagian terurut, maka algoritma insertion sort ini akan lebih cepat dibandingkan dengan algoritma lain. Kemudian yang keempat yaitu algoritma ini cocok dalam data yang sebagian sudah terurut. Kemudian yang terakhir yaitu algoritma ini, loop pada algoritma insertion sort ini sangat cepat sehingga membuat salah satu algoritma pengurutan tercepat pada jumlah elemen yang sedikit. Jadi sekian yang bisa saya tanggapi mengenai pertanyaan dari Vina. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bisma atas tanggapannya. Mungkin teman-teman yang lain memiliki tanggapan lagi. Baik, mohon izin. Jadi di sini saya Prisma Arya Chandra akan menambahkan pendapat yang telah dikemukakan oleh Bisma. Jadi di mana kekurangan dan kelebihan dari algoritma insertion sort ini. Di mana kekurangan dari algoritma ini adalah membutuhkan suatu waktu asimptotik yang sangat besar pada data yang tidak terurut sehingga tidak cocok dalam pengurutan elemen yang jumlah datanya itu besar. Kemudian jika listnya ini yang terurut itu terbalik sehingga setiap eksekusi perintah yang dilakukan itu harus kita pindai terlebih dahulu untuk mengganti seluruh bagian sebelum menyisipkan elemen-elemen berikutnya. Kemudian banyaknya operasi yang kita lakukan dalam mencari posisi itu akan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian kelebihan dari algoritma ini adalah yaitu stabil dan looping yang ada pada algoritma ini sangat cepat. Kemudian dalam segi penerapannya itu sangatlah sederhana dan apabila kita menggunakan list yang telah terurut, maka itu akan lebih cepat dibandingkan mengurutkan list secara acak dengan menggunakan metode-metode yang lainnya. Jadi insertion sort ini lebih baik seperti itu apabila menggunakan list yang terurut. Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Wisnu atas tanggapannya. Saya kira pertanyaan saya sudah terjawab dan bisa dilanjutkan. Baik, mohon izin kepada saya ingin menanyakan suatu pertanyaan kepada materi yang telah tadi dipaparkan. Untuk orang yang bisa menjawab, dipersilakan bahwa bagaimana sih contoh dari permasalahan yang kita ketahui dalam kehidupan ini mengenai algoritma insertion sort itu sendiri. Seperti itu. Baiklah, Untuk yang bisa menanggapi. Silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Ngurah Darmanyana. Jadi di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Wisnu untuk contoh permasalahan apa yang dapat digunakan. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau insertion sort ini adalah algoritma untuk mengurutkan yang suatu yang teracak. Jadi algoritma insertion sort ini dapat digunakan misalnya ketika sortir untuk absensi di suatu tempat, misalnya pegawai atau mahasiswa atau yang lainnya. Jadi misalnya pegawai itu absen, jadi kan tidak akan otomatis turut untuk misalnya absen 1, absen 2, langsung absen 3 gitu. Bisa saja absen 3, absen duluan, absen 4, atau absen 10, absen duluan. Jadi nanti algoritma ini dapat mengurutkan data absen itu dari nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Juga dapat digunakan, algoritma ini juga dapat digunakan untuk mengurutkan berbagai hal lainnya seperti waktu ini untuk mengurutkan kartu atau nomor atau yang lainnya. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada yang mau menambahkan? Silakan. Untuk Wisnu, apakah sudah Dari jelas? saya sih cukup. Kalau menurut saya sudah cukup jelas. Bisa dilanjutkan pada yang selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, setelah itu saya lanjutkan. Saya izin bertanya. Jadi menurut teman-teman, sebenarnya apa itu algoritma instance sort dan apa fungsi dasar dari algoritma tersebut? Untuk teman-teman yang mau menanggapi pertanyaan saya, dipersilakan. Oke, saya ingin menanggapi pertanyaan dari Ngurah. Jadi, apa sih sebenarnya algoritma instance sort itu dan apa fungsinya dari algoritma instance sort ini? Mungkin sudah dijelaskan sebelumnya oleh Bisma dalam materinya mengenai apa itu insertion sort dan apa fungsinya. Jadi di sini saya hanya akan menegaskan kembali, algoritma insertion sort itu merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array, kemudian membandingkan data pada array berikutnya, apakah sudah berada di tempat semestinya. Nah, algoritma insertion sort seperti proses pengurutan kartu berdatangan. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil, ascending ke descending. Nah, jadi itu merupakan pengertian dari algoritma insertion sort ini. Intinya, algoritma ini merupakan algoritma yang digunakan untuk mengurutkan entah itu array maupun elemen-elemen lainnya, mengurutkan dari elemen yang terkecil hingga elemen yang terbesar. Jadi sekiranya sekian yang bisa saya paparkan. Jika teman-teman yang lain memiliki tambahan, dipersilakan. Izin menambahkan. Ya, Wisnu, silakan. Jadi algoritma insertion sort ini merupakan sebuah metode pengurutan suatu data
untuk menempatkan setiap elemen-elemen data di mana posisinya itu dengan cara melakukan suatu perbandingan data yang ada. Jadi di mana memiliki tujuan untuk menjadikan bagian sisi array itu terurut sampai dengan seluruh array terurutkan seperti itu. Di mana apabila terdapat dua indeks yang kita ketahui, itu akan dibandingkan salah satu dengan yang lainnya. Contohnya indeks kedua dibandingkan dengan indeks pertama, indeks ketiga dengan indeks kedua, dan seterusnya hingga terjadinya proses tukar-menukar tempat hingga menjadikan array tersebut terurut seperti itu. Dan terima kasih. Ingin mendapatkan sedikit lagi. Saya di sini ingin menambahkan sedikit untuk algoritma insert sort ini. Jadi sistemnya itu dibagi menjadi dua. Algoritma ini membagi array tersebut menjadi dua, yaitu array yang sudah diurutkan dengan array yang belum diurutkan. Nah, makanya pada algoritma insert sort ini indeks yang pertama dilihat itu indeks yang kedua. Mengapa demikian? Karena indeks kedua akan memiliki pembanding, yaitu indeks yang pertama. Jika indeks yang kedua ini lebih kecil dari indeks yang pertama, maka akan ditukarkan posisinya. Apabila tidak, maka akan dilanjutkan dengan indeks berikutnya. Jadi sekian tambahan dari saya. Dari teman-teman yang lain, apakah ada lagi? Dari saya rasa sudah cukup. Terima kasih jawabannya untuk Adit dan Wisnu. Sudah cukup jelas, terima kasih. Baik, jadi izin di sini saya ingin bertanya mengenai pertanyaan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imadi Bisma Putra Nugraha. Jadi di sini saya ingin bertanya mengenai apa saja komponen dalam menyusun algoritma insertion sort ini dan struktur data yang baik. Jadi untuk teman-teman yang bisa menjawab ataupun menanggapi pertanyaan ini, saya persilakan. Baik, terima kasih Bisma. Ina, jika ingin jawab silakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya, Adit. Untuk Bisma, saya akan mencoba menjawab. Ada pun beberapa komponen yang harus kita ketahui dalam algoritma, yaitu keadaan atau kondisi input awalnya. Yang kedua, ada outputnya. Dan yang ketiga, ada batas-batas yang sudah diberikan atau yang mungkin baru akan ditemukan selama penyusunan algoritma. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mungkin Adit atau teman-teman yang lain ingin menambahkan lagi. Baik, izin menambahkan sedikit lagi. Jadi yang dikatakan Vina tadi sudah benar. Jadi ada 3 komponen yang penting dalam algoritma atau data yang baik. Yaitu yang pertama ada input, merupakan keadaan atau kondisi awal. Biasa dikenal dengan nama initial state. Jadi yang kedua itu ada output, keadaan kondisi yang akan dituju. Biasa juga dikenal dengan batasan-batasan yang sudah diberikan atau yang mungkin baru akan ditemukan selama penyusunan algoritma. Nah, ketiga komponen tersebut harus secara eksplisit, detail, dan selengkap mungkin, sehingga dapat menghasilkan algoritma yang valid dan tangguh. Khusus untuk mendefinisi dan assumption, penulisan algoritma memang memiliki wewenang untuk memberikan batasan-batasan dan asumsi baru dalam algoritma. Akan tetapi harus tetap dalam kerangka logis yang wajar, batasan dan asumsi beralasan. Jadi demikian yang bisa saya tambahkan. Dari Bisma, apakah sudah menjawab atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, terima kasih atas tanggapan ataupun jawaban dari Pina dan Adit. Jadi saya rasa untuk jawabannya bisa saya terima. Terima kasih.
Oke, jadi tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah kita bahas. Apakah dari teman-teman yang lain masih ada pertanyaan lagi? Mungkin yang bisa kita bahas di sini, yang teman-teman mungkin kurang paham ataupun yang kurang bisa dipahami, kita bisa bahas di sini. Kita cari solusinya dari teman-teman. Jika ada pertanyaan lagi, dari Murah mungkin. Dari saya cukup sekian. Dari Wisnu. Dari saya cukup sekian aja. Vina atau Bisma? Dari saya sudah cukup jelas. Cukup. Baik, kalau dari saya juga sudah cukup jelas, Kak. Oke, jadi karena tidak ada pertanyaan lagi, mungkin diskusi pada hari ini kita dapat cukupkan. Dan jika ada pertanyaan kembali, nanti bisa kita bahas di lain waktu. Nah, untuk kali ini, saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih. Bisa. Om, santai.